Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Mulyati dengan NPM 2040401116 jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi dan produktivitas. Apa sih yang ada di dalam operasi dan produktivitas itu? Yang pertama, manajemen operasi. Manajemen operasi adalah sebuah disiplin ilmu yang diterapkan restoran-restoran. Yang kedua, produksi. Produksi merupakan sebuah penciptaan barang dan jasa. Yang ketiga, manajemen operasi atau operation management adalah serangkaian aktivitas untuk yang menciptakan barang dan jasa dengan mengubah masukan menjadi hasil. Organisasian untuk menghasilkan barang dan jasa. Apa saja sih hal yang mencakup di dalamnya? Yang pertama ada pemasaran. Pemasaran yang menghasilkan permintaan atau paling tidak menerima pesanan dari sebuah produk dan jasa. Yang kedua, produk atau operasi yang menciptakan produk. Yang ketiga, finansial atau akuntansi yang melacak beberapa hal kinerja organisasi, pembayaran tagihan, dan pengumpulan uang. Rantai pasokan adalah sebuah jaringan global organisasi dan aktivitas memasok sebuah perusahaan dengan barang dan jasa. Mengapa perlu mempelajari OM? Yang pertama, OM merupakan fungsi utama dalam sebuah organisasi. Yang kedua, fungsi produksi. Yang ketiga, memahami tugas yang dilakukan oleh manajemen operasi. Yang keempat, OM merupakan sebuah bagian yang mahal dalam sebuah organisasi. Apa saja sih proses manajemen? Proses manajemen terdiri dari yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, penentuan jajaran staf, yang keempat, pengarahan, yang kelima, pengendalian. 10 keputusan manajemen operasi strategis. Yang pertama ada desain barang dan jasa, yang kedua, pengelolaan kualitas, yang ketiga, desain proses dan kapasitas, yang keempat, strategi lokasi, yang kelima, strategi pratata ruang, yang keenam, sumber daya manusia dan desain pekerjaan, yang ketujuh, manajemen rantai pasokan, yang kedelapan, manajemen persediaan, yang kesembilan, penentuan jadwal, dan yang terakhir, pemeliharaan. Warisan dari manajemen operasi ada Bapak Friedrich W. Thaler 1981, yaitu sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, atas kontribusinya terhadap pemilihan karyawan, perencanaan dan penentuan jadwal studi gerak, dan yang sekarang populer yaitu di bidang ekonomi. Yang kedua, kontribusinya lainnya yaitu keyakinannya bahwa manajemen seharusnya bertanggung jawab lebih untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mencocokkan karyawan dengan pekerjaan yang tepat. Yang kedua, menyediakan pelatihan yang sesuai. Yang ketiga, menyediakan metode dan alat-alat kerja yang sesuai. Yang keempat, menciptakan insentif yang masuk akal untuk pekerjaan yang akan diselesaikan. Kegiatan operasi barang dan jasa dan perbedaan barang dan jasa. Di sini ada tabel sudah saya buatkan. Yang pertama ada karakteristik jasa, yang kedua ada karakteristik barang. Kalau karakteristik jasa itu ada yang tak terwujud, diproduksi dan dikonsumsi bersama, unik, interaksi pelanggan tinggi. Sedangkan dalam karakteristik barang, berwujud, produk biasanya disimpan untuk persediaan, produk serupa, keterlibatan pelanggan terbatas, produk terstandarisasi. Itulah contoh dari kegiatan operasi barang dan jasa. Perbedaannya dan barang jasa bisa dilihat sendiri. Baik, yang selanjutnya kita bisa menghitung pengukuran produktivitas dengan cara produktivitas sama dengan unit yang dihasilkan dibagi masukan yang digunakan. Sedangkan produktivitas multifaktor dihitung dengan mengombinasikan unit masukan seperti yang ditunjukkan pada di bawah ini. Bisa saya contohkan, misalkan produktivitas hasil dibagi buruh ditambah bahan ditambah modal ditambah dan lain-lain. Variabel produktivitas. Seperti yang kita ketahui, variabel produktivitas bergantung pada 3 variabel produktivitasnya. Yang pertama ada buruh. Buruh yang berkontribusi sekitar 10% dari peningkatan tahunan.
Yang kedua, modal yang berkontribusi sekitar 38% dari peningkatan tahunan. Yang ketiga, manajemen yang berkontribusi sekitar 52% dari peningkatan tahunan. Ketiga faktor tersebut penting dalam meningkatkan produktivitas mereka yang mewakili dan lebih luas dari manajer bisa melakukan apa saja. 3 variabel penting bagi peningkatkan produktivitas buruh sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar yang sesuai bagi buruh yang efektif. Yang kedua, diet bagi buruh. Yang ketiga, pengeluaran tambahan sosial yang membuat buruh siap seperti transportasi dan sanitasi. Produktivitas dari sektor jasa telah terbukti sulit untuk ditingkatkan karena pekerjaan sektor jasa yaitu yang pertama bersifat intensif, yang kedua fokus pada atribut atau keinginan individu yang unik, yang ketiga tugas intelektual yang dilakukan oleh profesional, yang keempat sulit menggunakan mesin dan diotomatisi, yang kelima sulit mengevaluasi kualitas. Tantangan baru dalam manajemen operasi. Yang pertama, fokus global. Fokus global itu sendiri yaitu penurunan yang cepat dalam biaya komunikasi dan transportasi telah memicu adanya pasar global. Yang kedua, rekanan rantai pasokan, siklus hidup produksi yang lebih pendek, pelanggan yang menuntut dan perubahan yang cepat dalam teknologi. Yang ketiga, keberlangsungan. Usaha manajer operasi yang terus-menerus untuk meningkatkan produktivitas berkaitan dengan pendesain produk dan proses yang secara ekonomi dapat dipertahankan. Teknologi yang dikombinasi dengan komunikasi internasional yang cepat mengenai berita. Selanjutnya, kostumisasi massal. Ketika manajer mengenali dunia sebagai pasar, perbedaannya, budaya dan individu menjadi semakin jelas. Selanjutnya, kinerja tepat waktu. Persediaan di sepanjang rantai pasokan memerlukan sumber daya finansial. Selanjutnya, karyawan yang diperdayakan, ledakan pengetahuan dan tempat kerja yang lebih teknis telah dikombinasi dengan untuk memperoleh kompetensi yang lebih dalam tempat kerja. Itulah presentasi yang telah saya bacakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.